Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem informasi KRS online Universitas Dian Nusantara. Nah, untuk latar belakang ini, jadi di era digital yang sekarang hampir semua orang aktivitasnya itu udah dilakukan secara online, termasuk di bidang pendidikan ya, terlebih itu. Salah satu aktivitas yang paling penting di kampus itu adalah pengisian KRS. Nah, kalau sistemnya masih manual, biasanya ada beberapa masalah, kayak antri panjang, proses verifikasi pembayaran lama, dan kadang masih ada kesalahan data seperti itu. Karena itu dibuatlah sistem KRS online supaya mahasiswa bisa isi KRS itu lebih gampang dan lebih cepat. Untuk deskripsi masalah, dari studi kasus yang diberikan ada beberapa masalah yang ditemukan. Pertama, itu ada pembayaran UKT masih dilakukan secara manual, jadi lebih sering bikin antrian seperti itu. Habis itu juga ada mahasiswa yang harus nunggu verifikasi pembayaran dulu sebelum bisa isi KRS. Selain itu juga ada data mahasiswa dan data kuliah juga belum terintegrasi dengan baik. Jadi resiko human error-nya itu masih cukup tinggi, dan proses administrasinya juga masih memakan waktu lama. Untuk analisis kebutuhan sistem, di sistem ini ada 3 aktor utama, yaitu di sini ada mahasiswa, bagian keuangan, dan admin. Mahasiswa ini bisa login, upload bukti pembayaran, isi KRS, dan lihat daftar mata kuliah. Lalu bagian keuangan bertugas memverifikasi pembayaran mahasiswa, sedangkan admin ini bertugas untuk mengelola data mahasiswa dan mata kuliah. Selain itu juga sistem punya beberapa kebutuhan fungsional seperti login, habis itu ada upload pembayaran di sini, habis itu ada verifikasi pembayaran dan pengisian KRS. Nah, kalau untuk kebutuhan non fungsionalnya ini lebih ke keamanan sistem. Jadi kayak kemudahan penggunaan dan performa sistem supaya tetap berjalan dengan baik lah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke use case diagram, dan di sini ada use case login untuk autentikasi NIM dan password. Kemudian ada use case upload bukti pembayaran untuk mengunggah file bukti transfer atau pembayaran UKT. Kemudian ada use case verifikasi pembayaran untuk memeriksa dan memvalidasi keaslian bukti pembayaran. Kemudian ada isi KRS untuk memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan. Kemudian ada lihat mata kuliah, yaitu untuk melihat daftar mata kuliah beserta SKS dan kuota tersedia. Kemudian ada kelola data mahasiswa untuk menambah, mengubah, dan menghapus data mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada use case kelola data mata kuliah untuk menambah, mengubah, dan menghapus data mata kuliah. Dan di sini aktor mahasiswa dapat mengakses use case login, kemudian upload bukti pembayaran, kemudian isi KRS, dan lihat mata kuliah. Untuk aktor admin di sini bisa mengakses login, kemudian kelola data mahasiswa, dan kelola data mata kuliah. Kemudian bagian keuangan di sini dapat mengakses login dan verifikasi pembayaran. Activity diagram sistem KRS. Pada activity diagram ini terdapat 3 swimlane utama, yaitu mahasiswa, sistem, dan bagian keuangan, yang menunjukkan siapa yang menjalankan aktivitas pada sistem proses. Proses dimulai dari mahasiswa melakukan login ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah berhasil masuk, mahasiswa melakukan upload bukti pembayaran sebagai syarat untuk melakukan pengisian KRS.
Setelah bukti pembayaran diupload, sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan meneruskan ke bagian keuangan untuk diproses validasi. Bagian keuangan kemudian melakukan validasi pembayaran dan mengirimkan hasil validasi ke sistem. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah pembayaran valid atau tidak. Jika pembayaran tidak valid, maka mahasiswa harus memperbaiki atau mengupload ulang bukti pembayaran dan proses validasi akan diulang kembali. Jika pembayaran valid, maka sistem akan mengaktifkan menu KRS sehingga mahasiswa dapat mulai melakukan pengisian KRS. Selanjutnya, mahasiswa memilih menu KRS dan memilih mata kuliah yang ingin diambil. Sistem akan melakukan validasi ketersediaan mata kuliah. Apabila mata kuliah tidak tersedia, maka mahasiswa harus memilih mata kuliah lain. Namun apabila tersedia, maka mahasiswa dapat menambahkan atau menghapus mata kuliah sesuai kebutuhan dan menyimpan KRS. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan menyimpan data KRS ke database dan menampilkan informasi bahwa KRS berhasil. Terakhir, mahasiswa dapat melihat hasil KRS yang telah dibuat dan proses selesai. Sketsa diagram KRS online dari kelompok saya. Jadi yang pertama itu dari mahasiswa ke sistem KRS ada login, jadi ada NIM dan password. Kemudian dari sistem ke mahasiswa lagi mengembalikan token sesi. Kemudian yang ketiga ada dari mahasiswa ke sistem KRS itu upload bukti pembayaran. Jadi mahasiswa mengupload bukti pembayaran ke sistem KRS. Kemudian dari sistem KRS menuju ke database yaitu menyimpan bukti pembayaran. Kemudian ada dari sistem KRS ke bagian keuangan yaitu notifikasi verifikasi. Jadi ada notifikasi dari sistem KRS ke bagian keuangan bahwa mahasiswa sudah melunasi atau membayar KRS. Kemudian dari bagian keuangan menuju ke sistem KRS yang keenam. Jadi dari bagian keuangan memverifikasi pembayaran bahwa valid bahwa mahasiswa sudah membayar. Jadi kemudian dari sistem menuju ke database. Dari sistem ke database itu mengupdate status pembayaran. Jadi menyimpan ke database bahwa si mahasiswa ini sudah melakukan pembayaran dan sudah diverifikasi oleh bagian keuangan. Jadi kemudian dari sistem menuju ke mahasiswa itu ada aksesnya KRS yang dibuka. Jadi mahasiswa bisa mengakses KRS karena sudah dibuka oleh sistem. Kemudian dari mahasiswa menuju ke sistem yaitu pemilihan mata kuliah. Jadi mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang akan diambil, kemudian dikirimkan ke sistem KRS online. Lalu yang ke-10 ada dari sistem KRS online menuju database yaitu menyimpan data KRS atau menyimpan mata kuliah yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Kemudian ada dari database ke sistem itu bahwa memvalidasi kalau KRS berhasil disimpan. Jadi mahasiswa sudah bisa atau sudah memilih mata kuliahnya dan berhasil disimpan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait kelas diagram serta kesimpulan dari sistem KRS online yang telah kami rancang. Pada slide ini ditampilkan kelas diagram, yaitu gambaran struktur sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen atau objek dalam sistem KRS online. Jadi, kelas diagram ini membantu kita untuk memahami bagaimana sistem bekerja dari sisi data,
fungsi serta hubungan antar bagian yang ada. Nah, sebelum masuk ke hubungan antar kelas, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen dasar yang ada pada kelas diagram ini. Pada diagram ini terdapat beberapa kotak yang disebut dengan kelas. Nah, kelas sendiri merupakan representasi objek atau entitas di dalam sebuah sistem. Nah, dalam sistem KRS online ini terdapat beberapa kelas utama seperti admin, mahasiswa, pembayaran, bagian keuangan, KRS, detail KRS, dan mata kuliah. Setiap kelas memiliki 3 bagian utama. Nah, bagian paling atas ini menunjukkan nama kelas itu sendiri. Nah, bagian tengah berisi atribut atau data, dan bagian terakhir yaitu bagian bawahnya itu menunjukkan metode atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Kemudian, kita juga bisa melihat adanya simbol plus dan simbol minus. Nah, pada atribut ataupun metode. Tanda minus berarti private. Nah, ini artinya data tersebut hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri agar keamanan data lebih terjaga. Sedangkan untuk tanda plus sendiri itu berarti public. Nah, artinya fungsi tersebut dapat digunakan atau dipanggil oleh kelas lain dalam sistem. Jadi, secara sederhana, tanda ini digunakan untuk mengatur hak akses suatu data atau fungsi agar sistem lebih terstruktur dan aman. Pertama, terdapat kelas admin. Nah, kelas ini berfungsi sebagai pengelola utama sistem. Admin bertugas mengatur atau mengelola data yang ada di dalam sebuah sistem, seperti data mahasiswa maupun kebutuhan administrasi lainnya. Pada kelas ini terdapat atribut identitas admin dan beberapa metode seperti menambah, mengubah, maupun menghapus data agar sistem tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, terdapat kelas mahasiswa yang merupakan pengguna utama dari sistem KRS online ini. Nah, kelas mahasiswa menyimpan data penting seperti nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, semester mahasiswa, program studi mahasiswa, dan informasi akademik lainnya. Kemudian, terdapat beberapa fungsi atau metode seperti login, nah mengisi KRS, melihat mata kuliah, hingga melakukan logout dari sebuah sistem. Nah, artinya mahasiswa dapat mengakses sistem secara mandiri atau melakukan pengambilan mata kuliah. Berikutnya terdapat kelas pembayaran. Nah, kelas ini berfungsi untuk mengelola administrasi pembayaran mahasiswa. Pada bagian ini tersimpan informasi seperti data pembayaran, tanggal pembayaran, nominal, dan status pembayaran mahasiswa. Kelas ini juga sangat penting. Mengapa? Karena mahasiswa perlu menyelesaikan administrasi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pengisian KRS, seperti itu. Kemudian terdapat kelas bagian keuangan. Nah, kelas ini bertugas melakukan verifikasi pembayaran mahasiswa. Jadi, setelah mahasiswa melakukan pembayaran, bagian keuangan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu atau memvalidasi agar status akademik mahasiswa dapat diaktifkan untuk pengisian KRS. Nah, dengan adanya proses ini, sistem akan menjadi lebih terintegrasi dan mengurangi proses manualisasi. Untuk selanjutnya terdapat kelas KRS, yaitu bagian utama yang menyimpan data pengisian mata kuliah mahasiswa. Nah, kelas ini berfungsi mencatat data KRS yang diambil mahasiswa pada semester tertentu. Selain itu, terdapat fungsi seperti menyimpan data KRS, mengelola mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada kelas detail KRS. Nah, di kelas ini berfungsi menyimpan rincian mata kuliah yang dipilih mahasiswa. Jadi, jika KRS merupakan data utama, maka detail KRS berisi atau rincian dari KRS tersebut. Misalnya, daftar mata kuliah beserta jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa. Nah, kelas ini juga membantu sistem menghitung total SKS yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir terdapat kelas mata kuliah. Ya, kelas ini menyimpan seluruh informasi terkait mata kuliah, mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, hingga kuota kelas. Melalui kelas ini, mahasiswa dapat melihat informasi mata kuliah yang tersedia sebelum melakukan pengisian KRS. Jika kita melihat garis penghubung antar kelas, nah, hal tersebut menunjukkan adanya relasi atau hubungan antar objek dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, mahasiswa memiliki hubungan dengan KRS. Nah, karena mahasiswa melakukan pengisian KRS. Kemudian, KRS terhubung dengan detail KRS karena satu dari data KRS tersebut dapat memiliki beberapa rincian mata kuliah yang dipilih.
Lalu, detail KRS berhubungan dengan mata kuliah, karena ada mata kuliah yang dipilih mahasiswa disimpan pada bagian tersebut. Selain itu, terdapat hubungan antara pembayaran dan bagian keuangan, yang dimana itu menunjukkan proses verifikasi administrasi sebelum mahasiswa dapat mengakses pengisian KRS. Pada relasi tersebut, terdapat simbol angka seperti angka 1 dan simbol bintang yang disebut multiplicity. Nah, angka 1 ini berarti hanya memiliki satu hubungan, sedangkan simbol bintang itu berarti banyak. Sebagai contoh, satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, sehingga relasi bersifat satu ke banyak atau disebut one to many. Jadi, secara keseluruhan, kelas diagram ini menunjukkan bagaimana sistem KRS online berjalan secara terstruktur, mulai dari mahasiswa melakukan pembayaran, diverifikasi oleh bagian keuangan, hingga pengambilan mata kuliah dilakukan melalui sistem KRS ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari sistem yang telah kami rancang. Yang pertama ada efisiensi. Dengan adanya sistem KRS online, proses pengisian KRS menjadi lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Mengapa begitu? Karena dapat dilakukan kapan saja, serta di mana saja tanpa harus datang langsung ke kampus. Kemudian, yang kedua yaitu terintegrasi. Nah, sistem ini memungkinkan adanya proses verifikasi pembayaran secara otomatis melalui bagian keuangan, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dibandingkan sistem manual. Dan yang terakhir yaitu akurasi. Nah, karena data tersimpan secara terpusat di dalam sistem, maka risiko kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir sehingga data menjadi lebih akurat dan mudah dikelola. Jadi, secara keseluruhan, sistem KRS online ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi setiap mahasiswa untuk meningkatkan efisiensi administrasi akademik serta membantu pengelolaan data menjadi lebih baik. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai perancangan sistem KRS online. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila dalam penyampaian maupun perancangan sistem ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan terbuka terhadap saran maupun masukan yang membangun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.